Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat kembali duduk bersama untuk meneruskan pembahasan tentang fikih sirah nabawiyah. Setelah sebelumnya dibahas segala sesuatu terkait dengan peri kehidupan Rasulullah, maka Al-Maqdisi rahimahullah menutup kitab beliau ini dengan membawakan satu pembahasan khusus terkait dengan 10 sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. 10 sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Dan bagian ini dikasih judul oleh beliau dengan Mukhtasar Sirati Ashabihi Al-Asyara. Mukhtasar, ringkasan perjalanan hidup sahabat-sahabat Rasulullah yang 10. Disebut dengan sahabat-sahabat Rasulullah yang 10. Ini maksudnya 10 sahabat Rasulullah yang diberi kabar tentang surga. 10 sahabat Rasulullah yang diberi kabar gembira akan masuk surga. Dan perlu kita ketahui baik-baik bahwa ada banyak sahabat Rasulullah yang diberi jaminan masuk surga. Ada banyak sahabat Rasulullah yang dikasih kabar nanti akan masuk surga. Tetapi ada 10 sahabat Rasulullah yang disebut sekaligus dalam satu hadis sahih, yang mereka ini dijamin semua oleh Rasulullah sebagai penghuni-penghuni surga. Jadi disebut sebagai sahabat-sahabat Rasulullah yang 10 karena memang 10 nama ini disebutkan dalam satu hadis sebagai orang-orang yang menghuni surga nanti. Hadis tersebut adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga oleh Imam At-Tirmidzi, juga oleh Imam Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh imam-imam tersebut dari sahabat Rasulullah yang bernama Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Redaksi hadisnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakrin fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Aliyun fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubairu fil jannah, wa Abdurrahman ibn Auf fil jannah, wa Sa'ad ibn Abi Waqqas fil jannah, wa Sa'id bin Zaid fil jannah, wa Abu Ubaidah ibnul Jarrah fil jannah. Kata Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Az-Zubair, Abdurrahman ibn Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, dan Abu Ubaidah ibnul Jarrah semuanya di surga. Hadis ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Nah, dari hadis inilah kemudian mereka bersepuluh disebut sebagai Al-Mubasysyaruna bil Jannah. Al-Mubasysyaruna bil Jannah. Orang-orang Al-Asyaratu Al-Mubasysyaruna bil Jannah. Mereka disebut sebagai 10 orang sahabat yang diberi kabar gembira dengan surga. 10 nama disebutkan dalam satu hadis. Karena itulah para ulama seperti Al-Maqdisi membuat bahasan khusus terkait mereka bersepuluh. Dan di sini beliau Al-Maqdisi akan membawakan profil-profil ringkas mereka dalam beberapa halaman terakhir di kitab ini. Kitab Mukhtasar Siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Sirati Ashabihi Al-Asyara. Maka karena itulah beliau kemudian membuat satu pasal khusus. Qala rahimahullah, berkata Al-Maqdisi, faslun, pasal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pasal ini dibuka dengan nama pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Qala rahimahullah, berkata Al-Maqdisi, Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq.
Ismuhu Abdullah ibn Abi Quhafa. Abu Bakar As-Siddiq nama beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafa. Wasmu Abi Quhafa Utsman. Adapun ayah Abu Bakar yang tadi kita sebut dengan Abu Quhafa, itu nama aslinya adalah Utsman. Jadi Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdullah bin Utsman. Utsman kunyahnya adalah Abu Quhafa. Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib At-Taimi Al-Qurashi. Nah, ini nasab Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di dalam nama yang disebutkan di nasab beliau tadi ada nama Taim bin Murrah. Ada nama Taim bin Murrah. Karena Abu Bakar keturunan Taim bin Murrah, maka Abu Bakar dikenal sebagai sahabat yang berasal dari kabilah Bani Taim. Kabilah Bani Taim. Karena beliau berasal dari kabilah Bani Taim, maka di belakang nama beliau ada At-Taimi. At-Taimi. Bani Taim bin Murrah salah satu kabilah anggota suku Quraisy, sehingga Abu Bakar As-Siddiq At-Taimi Al-Qurashi. Kemudian kata beliau rahimahullah, kata Al-Maqdisi, yaltaqi ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Murrah ibn Ka'ab. Dari nasab yang tadi kita bawakan, Abu Bakar As-Siddiq bertemu nasabnya dengan nasab Rasulullah pada sosok yang bernama Murrah bin Ka'ab. Murrah bin Ka'ab. Nah, ini Abu Bakar As-Siddiq. Dan ingat, yang namanya masyarakat Arab, mereka itu mengambil nasab itu dari jalur ayah, mengambil nasab dari jalur bapak. Jadi nasab yang tadi kita sebutkanlah yang menjadi nasab Abu Bakar As-Siddiq. Wa ummuhu, adapun ibu Abu Bakar, hiya ummul khair. Ibu Abu Bakar adalah Ummul Khair. Ummul Khair ini kunyah. Namanya Salma bintu Sokhr bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah. Nah, ini nasab ibu Abu Bakar As-Siddiq. Salma bintu Sokhr bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah. Asha 63 sanah. Kembali ke Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq hidup selama 63 tahun. Abu Bakar As-Siddiq hidup selama 63 tahun. Dan umur 63 tahun ini adalah umur yang sama dengan Rasulullah. Perlu kita perhatikan bahwa setiap kali kita melewati hitungan umur Rasulullah atau para nabi atau para sahabat atau para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para ulama setelahnya, maka hitungan umur mereka yang dimaksud itu adalah hitungan dalam tahun Qamariyah. Hitungan dalam tahun Qamariyah, bukan tahun Syamsiyah. Dan ini beda dengan kita. Kita karena sudah kadung kebiasaan, kita menghitung umur itu dengan menggunakan tahun Syamsiyah. Ya, menggunakan tahun Syamsiyah. Padahal yang kita ketahui antara hitungan tahun Syamsiyah dengan Qamariyah itu ada beda jauh. Ya, ada perbedaan dalam hitungan. Artinya seseorang yang dia mungkin sudah berumur 50 tahun, ya, 50 tahun dalam hitungan Syamsiyah sebagaimana kita bersama, itu dalam hitungan tahun Qamariyah mungkin lebih kurang daripada itu. Bisa jadi dia masih berumur 48 tahun. Rasulullah, Abu Bakar, para sahabat Rasulullah yang lainnya dan para ulama, mereka hitungan tahun umur mereka menggunakan tahun Qamariyah.
63 tahun adalah umur Abu Bakar As-Siddiq, sama seperti umur Rasulullah ketika meninggal dunia. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq awalul ummati islaman. Abu Bakar ini adalah orang pertama yang masuk Islam. Maksudnya orang pertama di sini adalah laki-laki di luar keluarga Rasulullah yang pertama menerima Islam. Kenapa? Karena secara mutlak, secara umum, yang pertama kali masuk Islam, yang pertama kali beriman kepada Rasulullah adalah Khadijah, istri Rasulullah. Abu Bakar baru masuk Islam setelah itu. Abu Bakar baru masuk Islam setelah itu. Sehingga para ulama kemudian ada yang berusaha membuat semacam kompromi. Mereka mengatakan laki-laki pertama, laki-laki dewasa yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kalau wanitanya adalah Khadijah. Jadi Abu Bakar As-Siddiq awalul ummati islaman, orang yang pertama masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa. Wa khairuhum ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq adalah manusia yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tidak ada keraguan lagi bahwasanya manusia yang terbaik setelah Nabi dan Rasul di kalangan umat Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia yang paling berilmu dari kalangan sahabat Rasulullah, sahabat yang paling berilmu dari kalangan sahabat-sahabat Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Taib. Nah, ini profil ringkas tentang Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian kata Al-Maqdisi, wa waliyal khilafata sanatain wa nisfan. Abu Bakar As-Siddiq karena keilmuan beliau, karena keafdalan beliau, setelah Rasulullah meninggal dunia dipilih, diangkat oleh para sahabat Rasulullah lainnya sebagai pemimpin kaum muslimin setelah Rasulullah. Maka apa? Disebutkan di sini Abu Bakar memegang kekhilafahan. Maksudnya apa? Pemerintahan atas kaum muslimin setelah Rasulullah selama 2 tahun setengah. Dalam Islam, pemimpin kaum muslimin setelah Rasulullah biasanya diistilahkan dengan istilah khalifah. Sebutan resminya adalah Amirul Mukminin. Disebut khalifah karena memang mereka itu adalah para pengganti Rasulullah dalam memimpin umat. Ingat, khalifah artinya adalah pengganti. Disebut sebagai khalifah karena memang mereka menggantikan Rasulullah dalam memimpin umat. Kenapa? Karena dalam Islam kepemimpinan atas umat itu sesuatu yang harus, sesuatu yang lazim. Nggak boleh enggak. Umat harus ada yang memimpin, harus ada yang menjadi ulul amri. Nah, setelah Rasulullah meninggal dunia, Abu Bakar As-Siddiqlah yang dipilih. Kenapa? Karena beliau pertama, beliaulah manusia paling afdol setelah Rasulullah. Yang kedua, karena beliau adalah sahabat Rasulullah yang paling berilmu. Berilmu di sini adalah berilmu agama. Taib. Nah, ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian kita masuk ke pembahasan tentang anak-anak Abu Bakar As-Siddiq. Walahu minal waladi. Abu Bakar As-Siddiq memiliki beberapa orang anak. Yang pertama adalah Abdullah. Abdullah aslama qadiman walahu suhbah. Abdullah putra Abu Bakar ini masuk Islam, termasuk diantara yang masuk Islam pertama-tama. Dan Abdullah putra Abu Bakar ini jelas adalah salah seorang sahabat Rasulullah. Wa kana yadkhulu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa huma fil ghar. Abdullah putra Abu Bakar ini adalah keluarga Abu Bakar yang dipercaya untuk bertemu dengan Rasulullah dan Abu Bakar ketika mereka berdua berada di Gua Thaur. Kapan itu? Ketika mereka hendak pergi ke Madinah. Seperti yang kita sering lewati, Rasulullah dan Abu Bakar ketika mereka berangkat hijrah ke Madinah, mereka tidak langsung berangkat ke Madinah. Yang mereka berdua lakukan adalah bersembunyi di Gua Thaur. Gua Thaur ini terletak di sebelah selatan kota Mekah.
Gua Thaur terletak di sebelah selatan kota Mekah. Dan Rasulullah sengaja bersembunyi di Gua Thaur untuk mengelabui orang-orang musyrikin Quraisy. Karena waktu itu Rasulullah dan Abu Bakar, mereka berdua betul-betul diburu. Mereka betul-betul dicari. Bahkan orang-orang musyrikin Quraisy membuat semacam pengumuman, barang siapa yang bisa menemukan satu dari dua orang ini hidup atau mati, maka dikasih imbalan 100 ekor unta. Jadi apa yang dilakukan Rasulullah? Bersembunyi sementara waktu di Gua Thaur. Nah, yang menjadi mata, telinga, yang menjadi mata-mata pencari informasi untuk Rasulullah dan Abu Bakar selama mereka berdua tinggal di Gua Thaur adalah Abdullah putra Abu Bakar As-Siddiq. Jadi apa? Abdullah putra Abu Bakar ini jelas memiliki peran yang tidak sedikit dalam membantu hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aslama qadiman, masuk Islam pertama-tama, termasuk diantara yang masuk Islam pertama-tama. Asobahu sahmun yaumat Taif. Nah, kemudian dalam salah satu perang yang diikuti oleh Abdullah bersama Rasulullah, ketika terjadi perang Taif di tahun ke-8 Hijriah, ada sebatang anak panah terbang, melayang dan mengenai Abdullah. Maka sejak itu Abdullah putra Abu Bakar ini sakit sembuh, sakit dan terus seperti itu sampai mata fi khilafati abihi, sampai akhirnya di tahun ke-11 Hijriah Abdullah bin Abi Bakar As-Siddiq meninggal dunia. Waktu itu yang menjadi khalifah adalah ayah beliau sendiri, Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini anak pertama Abu Bakar, Abdullah. Wa Asma dzatun nitaqain. Berikutnya, anak Abu Bakar As-Siddiq adalah Asma. Asma, wanita yang membelah dua ikat pinggangnya. Wanita yang membelah dua ikat pinggangnya. Asma putri Abu Bakar, beliau adalah seorang wanita yang juga banyak membantu proses hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Di antaranya ini, ketika itu beliau harus membawa bekal untuk Rasulullah dan Abu Bakar ketika berangkat ke Madinah. Maka dibawalah bekal tersebut. Tetapi pada waktu itu, karena beliau tidak mendapati apa yang bisa mengikat bekal itu, beliau pun terpaksa merobek dua ikat pinggangnya. Perlu kita ketahui bersama, ikat pinggang ini adalah bagian dari pakaian wanita. Ikat pinggang asalnya adalah bagian dari pakaian wanita. Wanita pertama dalam sejarah yang menggunakan ikat pinggang itu adalah Hajar, istri Ibrahim alaihissalam. Beliau, kata Ibnu Katsir dalam kitab Qasasul Anbiya, adalah wanita pertama yang mengenakan ikat pinggang. Hajar ibu Ismail, istri Ibrahim. Setelah itu ikat pinggang menjadi bagian dari pakaian wanita. Kaum laki-laki yang pertama kali diperintah oleh pemerintah kaum muslimin untuk menggunakan ikat pinggang adalah orang-orang Nasrani dan Yahudi yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Pada waktu itu khalifah adalah Umar bin Khattab. Jadi di masa pemerintahan Umar bin Khattab, Umar mengeluarkan peraturan khusus terkait ahlul kitab, terkait orang-orang Nasrani dan Yahudi. Apa isi peraturan itu? Setiap orang-orang Nasrani dan Yahudi yang tinggal di tengah-tengah kaum muslimin, mereka harus menggunakan ikat pinggang. Apa alasannya? Supaya terlihat beda dari kaum muslimin yang ada. Jadi laki-laki ahlul kitab, laki-laki Nasrani dan Yahudi dipaksa oleh Umar bin Khattab sebagai pemerintah untuk pakai ikat pinggang, sehingga terbedakan dengan kaum muslimin, terbedakan dengan para tabi'in, terbedakan dengan para sahabat, terbedakan intinya dari kaum muslimin. Nah, ini yang kita ketahui dari catatan sejarah tentang siapa orang pertama dari kalangan laki-laki yang menggunakan ikat pinggang. Mereka adalah orang-orang Nasrani dan Yahudi di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan memang
Umar bin Khattab di antara sahabat Rasulullah yang banyak mengikuti sunnah Rasulullah. Di antara sunnah Rasulullah yang diikuti oleh Umar adalah bagaimana caranya kaum muslimin itu beda dengan orang-orang kafir. Bagaimana caranya kaum muslimin itu beda dengan orang-orang non-muslim. Di antaranya itu tadi. Kembali ke Asma. Asma Dzatun Nitaqain. Jadi Dzatun Nitaqain ini adalah julukan untuk Asma putri Abu Bakar As-Siddiq. Wa hiya zaujatu Zubair ibn al-Awwam. Zaujatu Zubair ibn al-Awwam. Asma putri Abu Bakar adalah istri sahabat Rasulullah yang bernama Az-Zubair ibn al-Awwam. Hajarat ilal Madinati. Asma ini ikut hijrah ke Madinah. Wahia hamilun bi Abdullah ibn Zubair. Padahal waktu itu Asma sedang mengandung. Mengandung siapa? Mengandung Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ibn al-Awwam. Jadi hijrah ke Madinah dalam keadaan mengandung. Sesampainya di kota Madinah, tinggal beberapa waktu kemudian melahirkan bayi pertama Asma. Fakana awala mauludin wulida fil islami ba'dal hijrah. Nah, Abdullah bin Zubair ibnul Awwam, Abdullah bin Zubair ibnul Awwam tercatat sebagai bayi pertama yang lahir setelah hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Bayi pertama yang lahir dari kalangan muhajirin setelah Rasulullah hijrah ke Madinah adalah Abdullah bin Zubair ibnul Awwam. Sehingga ketika Rasulullah meninggal dunia, Abdullah bin Zubair masih berumur 11 tahun. Masih berumur 11 tahun. Masih berumur 11 tahun. Nah, ini yang harus kita ketahui bersama. Bayi pertama yang lahir dari kalangan muhajirin setelah Rasulullah hijrah ke Madinah adalah Abdullah bin Zubair ibn al-Awwam. 6 bulan setelah Abdullah bin Zubair lahirlah bayi pertama dari kalangan sahabat-sahabat Ansor setelah hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Siapa itu? Yang lahir, bayi pertama yang lahir dari kalangan sahabat-sahabat Ansor setelah hijrahnya Rasulullah ke Madinah adalah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Jadi kalau misalnya kita sering mendengarkan hadis Arba'in An-Nawawiyah, di situ kita dapati hadis yang disampaikan oleh sahabat An-Nu'man bin Bashir. An-Nu'man bin Bashir inilah bayi pertama yang lahir setelah hijrahnya Rasulullah dari kalangan sahabat-sahabat Ansor. Taib. Nah, kembali ke bahasan. Jadi Abdullah dan Asma, dua anak Abu Bakar ini, ummuhuma Qutailah bintu Abdul Uzza. Mereka berdua ini ibunya bernama Qutailah. Jadi Qutailah ini bisa kita katakan istri pertama Abu Bakar As-Siddiq. Lahir Abdullah dan Asma. Nah, yang menjadi catatan, Qutailah, ibu Asma dan ibu Abdullah ini tidak masuk Islam. Lam tuslim, tidak masuk Islam, musyrikah. Jadi kalau misalnya kita baca cerita atau kita baca hadis, di situ ada Asma datang menjumpai Rasulullah, kemudian meminta izin kepada Rasulullah atau bertanya kepada Rasulullah, bolehkah aku bertemu dengan ibuku? Bolehkah aku berbuat baik kepada ibuku? Rasul mengizinkan. Nah, di situ kita dapati kenapa sampai segitunya Asma minta izin kepada Rasulullah? Karena memang ibu Asma yang bernama Qutailah ini musyrikah, seorang wanita musyrik, tidak masuk Islam. Rasulullah mengizinkan dan bahkan memerintahkan kepada Asma untuk berbuat baik kepada Qutailah, meskipun Qutailah ini adalah musyrikah. Nah, ini yang pertama. Dua anak pertama Abu Bakar, Abdullah dan Asma. Anak Abu Bakar berikutnya, wa Aisyatu As-Siddiqah. Anak Abu Bakar berikutnya adalah Aisyah. Aisyah yang dijuluki dengan As-Siddiqah, wanita yang jujur.
Siapa Aisyah? Zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Rasulullah. Dan kita tahu, alhamdulillah, ma'ruf nama Aisyah. Wa akhuha li ummiha wa abiha Abdurrahman ibn Abi Bakar. Aisyah ini punya saudara laki-laki. Saudara laki-laki satu ayah satu ibu. Siapa namanya? Abdurrahman. Nah, ini cara mengingatnya gampang. Kalau Asma itu saudara laki-lakinya adalah Abdullah. Kalau Aisyah saudara laki-lakinya adalah Abdurrahman. Nah, bedanya dengan Abdurrahman, kata Al-Maqdisi, syahida badron ma'al musyrikin. Abdurrahman ini masuk Islamnya telat. Ketika terjadi perang Badar saja, Abdurrahman putra Abu Bakar ini bergabung dengan pasukan orang-orang musyrikin. Jadi apa? Ikut dalam barisan orang-orang musyrikin memerangi Rasulullah. Dan waktu itu kita tahu musyrikin kalah. Kemudian banyak yang tertawan. Nah, di antara yang tertawan adalah Abdurrahman putra Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi setelah perang Badar, aslama. Abdurrahman ini akhirnya masuk Islam setelah perang Badar dan hijrah ke Madinah. Aisyah dan Abdurrahman ummuhuma Ummu Ruman. Ibu mereka adalah Ummu Ruman. Ummu Ruman. Nah, perhatikan baik-baik. Sebagian orang mereka salah melafalkan ibu Aisyah. Jadi ada yang mengatakan atau melafalkan Ummu Rumman. Ini keliru. Yang benar Ummu Ruman. Jadi huruf mimnya itu nggak usah ditasydid. Ummu Ruman. Ummu Ruman ini adalah putri Amir bin Uwaimir bin Abdisyams bin Attab bin Uzainah. Nah, berbeda dengan ibu Asma, ibu Aisyah aslamat wa hajarat wa tuwfiyat fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu Aisyah dan Abdurrahman ini masuk Islam, kemudian ikut hijrah ke Madinah, dan kemudian setelah tinggal di Madinah meninggal dunia di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Jadi ini bedanya dengan ibunya Asma. Ibunya Aisyah masuk Islam dan ikut hijrah, tergolong sebagai muhajirin. Nah, ini yang harus kita ketahui bersama. Kemudian kata Al-Maqdisi, walam na'rif fis sahabati arba'ata. Kita tidak ketahui dari kalangan sahabat Rasulullah ada satu keluarga 4 generasi semuanya masuk Islam, kecuali keluarga Abu Bakar As-Siddiq. Apa pasalnya? Pertama, Abu Bakarnya masuk Islam dan tercatat sebagai laki-laki pertama yang masuk Islam dari kalangan orang-orang merdeka. Yang kedua, ayahnya, ayah Abu Bakar, Abu Quhafa atau namanya Utsman, masuk Islam ketika penaklukan kota Mekah. Yang ketiga, anak-anaknya Aisyah, kemudian Asma, Abdullah dan Abdurrahman, semuanya masuk Islam dan menjadi apa? Menjadi sahabat-sahabat Rasulullah. Kemudian berikutnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu punya cucu. Punya cucu yang juga menjadi sahabat Rasulullah. Siapa itu? Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair cucu Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam dan menjadi sahabat Rasulullah. Sehingga para ulama mengatakan tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat Rasulullah yang satu keluarga 4 generasi semuanya masuk Islam dan menjadi sahabat-sahabat Rasulullah kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Ayah Abu Bakar, Abu Bakarnya, kemudian anak-anak Abu Bakar dan cucu Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ini diantara keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita lanjutkan. Nah, ini 4 anak Abu Bakar As-Siddiq.
Abu Bakar punya 2 anak lagi. Siapa mereka? Qala rahimahullah, berkata Al-Maqdisi, wa Muhammad ibn Abi Bakar. Abu Bakar kemudian punya anak yang dikasih nama Muhammad. Wulida ama hajjatil wada. Muhammad putra Abu Bakar ini baru lahir di tahun terjadinya Haji Wada. Kapan Haji Wada? Haji Wada terjadi pada tahun ke-10 Hijriah. Muhammad bin Abi Bakar. Siapa ibunya? Ibunya adalah Asma bintu Umais. Asma bintu Umais radhiyallahu anha. Siapa Asma ini? Asma ini dulunya adalah istri sahabat Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib ini abangnya Ali. Nah, Ja'far terbunuh syahid dalam perang Mu'tah pada tahun ke-7 Hijriah. Menjandala Asma. Kemudian setelah habis masa iddahnya dilamar oleh Abu Bakar. Dari pernikahan itu lahirlah Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ini anak yang kelima. Terakhir anak Abu Bakar yang keenam, wa Ummu Kulsum bintu Abi Bakrin. Anak terakhir Abu Bakar adalah Ummu Kulsum. Ummu Kulsum wulidat ba'da wafati Abi Bakar. Ummu Kulsum ini baru lahir setelah meninggalnya Abu Bakar As-Siddiq. Kapan itu? Tahun ke-13 Hijriah. Siapa ibunya? Ummuha Habibah. Ummu Kulsum putri Abu Bakar ini ibunya bernama Habibah. Siapa Habibah ini? Habibah bintu Kharijah ibn Zaid Al-Ansari radhiyallahu anha. Habibah ini adalah putri Kharijah bintu Zaid Al-Ansari. Jadi Habibah ini satu-satunya istri Abu Bakar yang berasal dari kalangan Ansor. Nah, setelah dewasa, Ummu Kulsum dinikahi oleh sahabat Thalha bin Ubaidillah. Siapa Thalha bin Ubaidillah? Thalha bin Ubaidillah ini adalah rekan, teman, mitra dagangnya Abu Bakar As-Siddiq. Ingat, ketika belum hijrah ke Madinah, Abu Bakar itu pedagang dan sampai menjelang jadi khalifah masih berdagang. Di antara teman-temannya yang satu profesi adalah Thalha bin Ubaidillah. Nah, Ummu Kulsum ini setelah dewasa dilamar dan dinikahi oleh Thalha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Dengan demikian, maka bisa kita simpulkan, pertama, Abu Bakar As-Siddiq punya 3 orang putra, Abdullah, Abdurrahman, dan Muhammad. Kemudian yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq punya 3 orang putri, Asma, Aisyah, dan Ummu Kulsum. Kemudian yang ketiga, Abu Bakar As-Siddiq punya 4 orang istri, Qutailah, kemudian Ummu Ruman, kemudian Asma bintu Umais, dan yang terakhir Habibah bintu Kharijah. Kemudian yang keempat, Abu Bakar As-Siddiq, beliau memiliki keluarga yang 4 generasi semuanya menjadi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menutup pembahasan ini, qala rahimahullah, berkata Al-Maqdisi, wa mata Abu Bakrin radhiyallahu anhu fi Jumadal Akhirah. Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia pada bulan Jumadal Akhirah. Ingat, cara membacanya Jumada, bukan Jumadil. Jumadal Akhirah. Li thalathi layalin bakina minhu. Pada 3 hari terakhir di bulan Jumadal Akhirah. Kapan itu? Tahun ke-13 Hijriah. Beliau meninggal dunia karena sakit demam. Beliau meninggal dunia di kota Madinah, dan pada waktu itu beliau memegang jabatan sebagai khalifah, pemimpin kaum muslimin. Nah, di sini yang mungkin tidak sempat dibahas oleh Al-Imam Al-Maqdisi adalah tentang julukan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, beliau memiliki julukan As-Siddiq. As-Siddiq artinya orang yang jujur.
Apa maksudnya jujur? Jujur dalam keimanannya, jujur dengan keimanannya. Dan julukan As-Siddiq ini diberikan langsung oleh Rasulullah ketika terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Apa pasalnya? Jadi ketika terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj, keesokan harinya orang-orang Mekah mengingkari, mendustakan cerita itu. Ketika cerita tersebut dibawakan kepada Abu Bakar dan orang-orang musyrikin berharap Abu Bakar juga akan mengingkarinya, ternyata yang terjadi sebaliknya. Abu Bakar As-Siddiq langsung mengimaninya. Abu Bakar langsung mempercayainya, nggak perlu tanya-tanya, langsung mengiyakan peristiwa itu benar adanya. Ketika kabar ini sampai kepada Rasulullah, maka Rasulullah pun menjuluki Abu Bakar dengan As-Siddiq. Kemudian yang harus kita ingat baik-baik, Abu Bakar As-Siddiq ini sebelum masuk Islam, beliau pun sudah punya julukan. Apa julukan Abu Bakar sebelum masuk Islam? Julukan Abu Bakar sebelum masuk Islam adalah Al-Atiq. Al-Atiq artinya laki-laki yang tampan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, orang-orang Arab biasanya menggunakan nama Atiq itu untuk siapa saja yang memiliki ketampanan, yang memiliki kegantengan. Jadi laki-laki yang tampan, laki-laki yang gantengnya itu nggak main-main. Itu biasanya disebut dengan Atiq, Al-Atiq, laki-laki yang tampan. Nah, dulu sebelum masuk Islam Abu Bakar dijuluki dengan Al-Atiq. Nah, inilah kurang lebih ringkasan profil kehidupan atau profil kepribadian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang disebutkan oleh Al-Maqdisi di sini, di kitab ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan baca dan bahas profil ringkas tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik. Ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf kalau ada kurang dan salah. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.